Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vidya Devlian dari Batubara dengan NPMD 1A023040. Di sini saya akan membahas materi mengenai satu masalah, tiga paradigma jaringan saraf. Yang artinya satu permasalahan yang sama dapat diselesaikan dengan tiga pendekatan yang berbeda dalam artificial neural network. Studi kasus yang pertama adalah mesin penyortir buah. Sistem ini mengubah atribut fisik seperti bentuk, tekstur, dan berat menjadi vektor binar. Apel dan jeruk direpresentasikan sebagai vektor yang berbeda, sehingga mesin dapat mengenali pola berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, ruang masalah 3D, peta koordinat sensor. Data yang diperoleh dari sensor dipetakan ke dalam ruang tiga dimensi, di mana setiap sumbu memiliki atribut seperti bentuk, tekstur, dan berat. Dalam ruang ini, setiap buah direpresentasikan sebagai titik, misalnya prototipe apel dan prototipe jeruk, yang berada pada posisi yang berbeda. Tugas jaringan saraf yaitu menentukan wilayah mana yang termasuk apel dan mana yang termasuk jeruk. Namun, pada kondisi nyata, input yang diterima tidak selalu sempurna. Sensor masalahnya, yang pertama, sensor dapat mendeteksi buah yang dengan bentuk yang tidak ideal atau memiliki noise. Oleh karena itu, sistem harus mampu mengambil keputusan klasifikasi yang akurat, meskipun data yang diterima tidak berada tepat pada posisi ideal. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, digunakan tiga paradigma jaringan saraf, yaitu perceptron, Hamming network, dan Hopfield network. Ketiga jaringan ini tidak memecahkan masalah dengan cara yang sama, melainkan menggunakan pendekatan matematika yang berbeda. Selanjutnya, yang pertama, jaringan perceptron. Perceptron merupakan jaringan dengan arsitektur forward dan menghasilkan keputusan secara instan. Prinsip kerjanya adalah mengalihkan input dengan bobot, kemudian tambahkan bias, lalu melewati fungsi aktivitas hard limit untuk menghasilkan output binar. Dengan demikian, keputusan dapat diperoleh dalam satu kali proses tanpa iterasi. Selanjutnya, intuisi perseptron. Secara geometris, perseptron bekerja dengan membelah ruang menjadi batas keputusan linier. Input yang berada di satu sisi bidang akan diklasifikasikan sebagai satu kelas, sedangkan yang berada di sisi lainnya akan masuk ke kelas yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa perseptron cocok untuk data yang dipisahkan secara linier. Jaringan kedua yaitu Hamming network. Hamming network merupakan arsitektur hybrid yang menggunakan mekanisme kompetensi. Jaringan ini dirancang untuk membandingkan kecocokan antara input dengan pola biner yang sudah ada. Berbeda dengan perseptron yang memotong ruang, Hamming dirancang khusus untuk membandingkan kecocokan pola biner murni secara langsung melalui dua langkah yang independen. Selanjutnya, Hamming layer 1. Pada layer pertama, jaringan berfungsi sebagai kalkulator jarak atau skor kolerasi. Sistem menghitung tingkat kemiripan antara input atau masing-masing prototipe. Semakin kecil perbedaan, maka semakin tinggi skor yang dihasilkan. Selanjutnya, Hamming layer kedua. Pada layer kedua ini terjadi proses kompetisi antar neuron menggunakan mekanisme winner-take-all. Neuron dengan nilai terbesar akan bertahan, sementara neuron lainnya akan dieliminasi melalui proses iterasi dan inhibisi lateral. Hasil akhirnya adalah satu neuron aktif menunjukkan kelas dari input tersebut. Jaringan ketiga yaitu Hopfield network. Jaringan ini merupakan jaringan rekuren yang berfungsi sebagai memori asosiatif. Filosofinya berbeda. Hopfield tidak didesain sekedar untuk menunjukkan ini apel atau ini jeruk. Jaringan ini bertindak seperti memori rekonstruksi yang menyembuhkan data. Prinsip interaksi rekuren. Input cacat diumpankan sebagai kondisi awal. Jaringan melakukan kalkulasi berulang-ulang melalui formula A dikali T ditambah 1 sama dengan lens W dikali A dikali T ditambah B. Proses terus berputar hingga output menstabilkan dirinya dan merekonstruksi wujud asli prototipe yang cacat tersebut secara utuh. Selanjutnya, intuisi Hopfield. Secara intuisi, Selanjutnya, intuisi Hopfield. Secara intuitif, Hopfield network dapat dianalogikan sebagai lanskap energi. Sistem akan bergerak menuju kondisi energi minimum seperti bola yang menggelinding ke titik terendah. Titik tersebut merepresentasikan pola yang stabil dan yang paling sesuai. Batasan Hopfield. Meskipun memiliki kemampuan restorasi pola, Hopfield network memiliki keterbatasan. Jaringan ini dapat menghasilkan keadaan semu atau memori palsu, sehingga memiliki kapasitas penyimpanan yang terbatas. Oleh karena itu, penggunaannya perlu mempertimbangkan kondisi data. Selanjutnya, matriks perbandingan arsitektur. Perbandingan ketiga jaringan menunjukkan perbedaan dalam arsitektur, fungsi aktivitas, metode komputasi, dan toleransi terhadap noise. Perseptron bersifat cepat dan sederhana, Hamming network menggunakan pencarian dan
ke pencarian kemiripan, sedangkan Hopfield Network menggunakan pendekatan energi dan iterasi. Kapan menggunakan arsitektur yang sama? Pemilihan arsitektur jaringan saraf bergantung pada jenis permasalahan yang dihadapi. Jika dapat data yang dipisahkan secara linier, maka prototipe digunakan. Jika keperluan pencocokan pola berdasarkan kemiripan, maka Hamming Network lebih sesuai. Selanjutnya, untuk kasus restorasi pola atau data yang tidak sempurna, Hopfield Network menjadi pilihan yang tepat. Selanjutnya, saya akan membahas tugas mandiri bab 3 and illustrative example. Pada lembar kerja mahasiswa, studi kasus pengenalan pola jeruk versus apel. Sebuah mesin penyortir buah dirancang untuk membedakan jeruk dan apel berdasarkan 3 sensor, yaitu bentuk, tekstur, dan berat. Yang pertama, jeruk. Direpresentasikan dengan vektor prototipe P1 dengan nilai 1, min 1, min 1. Yang kedua, apel direpresentasikan dengan vektor prototipe P2 dengan nilai 1, 1, min 1. Lembar kerja diskusi. Yang pertama, bab ini mengenalkan tiga jenis arsitektur jaringan saraf untuk menyelesaikan masalah pengenalan pola di atas. Sebutkan ketiga jaringan tersebut dan kelompokkan masing-masing ke dalam kategori feed forward, kompetitif, atau recurrent. Jawabannya, ketiga jenis arsitektur jaringan saraf yang digunakan dalam studi kasus tersebut adalah yang pertama, perceptron termasuk dalam kategori feed-forward network karena aliran dalam data satu arah dari input ke output tanpa umpan balik. Yang kedua, Hamming network termasuk dalam kategori competitive network karena terdapat proses kompetisi antar neuron untuk menentukan hasil akhir. Yang ketiga, Hopfield Network, termasuk dalam kategori recruiter network karena memiliki koneksi mau umpan balik dan bekerja secara iteratif hingga mencapai kondisi stabil. Soal yang kedua, pada jaringan perseptron, keputusan klasifikasi sangat bergantung pada decision boundary atau batas keputusan. Jelaskan secara konseptual tanpa rumus apa yang membedakan decision boundary yang melewati titik asal dengan yang tidak melewati titik asal. Parameter apa yang bertanggung jawab atas hal ini? Jawabannya, decision boundary yang melewati titik asal atau origin terjadi ketika nilai bias sama dengan 0, sehingga batas keputusan hanya dipengaruhi oleh bobot. Sedangkan decision boundary yang tidak melewati titik asal terjadi ketika nilai bias tidak sama dengan 0, sehingga batas keputusan mengalami pergeseran dari titik asal. Dengan demikian, parameter yang bertanggung jawab terhadap perbedaan tersebut adalah bias, yang berfungsi untuk menggeser posisi garis atau bidang keputusan. 3. Diberikan jaringan perseptron dengan bobot W dengan nilai 0, 1, 0 dengan bias sama dengan 0. Fungsi aktivitas yang digunakan adalah hard slims. Jika sebuah buah jeruk yang bentuknya tidak sempurna terdeteksi oleh sensor sebagai P, min 1, min 1, min 1, hitunglah keluaran jaringan A. Apakah jaringan berhasil mengklasifikasikan sebagai jeruk? A sama dengan min 1. Jawabannya diketahui W sama dengan 0, 1, 0 dengan bias sama dengan 0 dan input P sama dengan min 1, min 1, min 1. Diselesaikan dengan rumus N sama dengan W dikali P ditambah B. Dimasukkan nilainya N sama dengan 0 kali min 1 ditambah 1 dikali min 1 ditambah 0 dikali min 1 ditambah 0. Didapatkan hasil N yaitu min 1. Dengan fungsi aktivasi hard claims, jika N sama dengan 0, maka A sama dengan min 1. Yang kedua, jika N lebih besar dari sama dengan 0, maka A sama dengan 1. Karena N didapat yaitu min 1, maka diperoleh A sama dengan min 1. Yang artinya jaringan berhasil mengklasifikasi sebagai jeruk. Soal yang keempat, jaringan Hamming terdiri dari dua layer, feed-forward layer dan recurrent layer. Analisis peran spesifik dari masing-masing layer tersebut. Mengapa layer pertama menggunakan fungsi purelin, sedangkan layer kedua menggunakan postlin? Nah, feed-forward network, layer ini berfungsi untuk menghitung tingkat kemiripan antar input dengan masing-masing prototipe. Fungsi aktivitas yang digunakan adalah purelin, karena proses dilakukan bersifat linear tanpa perubahan nilai. Yang kedua, recurrent layer. Ya, layer ini berfungsi untuk melakukan kompetisi antara neuron menggunakan mekanisme winner-take-all. Fungsi aktivitas yang digunakan adalah postlin, yang hanya mempertahankan nilai positif sehingga neuron dengan nilai terbesar menjadi pemenang. Soal terakhir atau soal 5, soalnya yaitu jaringan Hopfield dirancang sebagai associative memory yang bersifat recurrent. Evaluasilah penggunaan fungsi transfer sublinks pada jaringan ini. Apakah yang terjadi ketika
pada keluaran jaringan setelah beberapa iterasi jika fungsi transfer dirubah menjadi purelin, berikan argumentasi Anda. Jawabannya, fungsi transfer satlins digunakan untuk membatasi nilai output dalam rentang -1 sampai dengan 1, sehingga jaringan dapat mencapai kondisi stabil. Jika fungsi transfer diganti dengan purelin, maka tidak terdapat pembatasan nilai output. Hal ini dapat menyebabkan nilai output terus berubah tanpa batas dan jaringan tidak mencapai kondisi stabil. Sekian penjelasan tugas mandiri dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.